Nah ternyata apa yang gue minta ke Adisa terjadi. Gak ada rasa sakit sama sekali. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah Dis, gak ada. Jadi gue pas melek tau-tau kaki gue udah diperban aja. Abis itu gue balik ke rumah semua gak kerasa sama sakit, sakit sama sekali. Orang-orang bilang ada ngilu. Enggak, gue gak ngerasain ngilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Imam Hoirul Zikin. Di depan gue ada Dokter Adisa. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik mam. Gimana kabarnya bro? Yoi, doi adalah kawan sekaligus orang yang mengoperasi ACL 2 bulan lalu. Jadi kita udah janji ya waktu itu ya, bahwa akan bikin podcast lagi setelah gue operasikan. Yes. Nah, menceritakan gitu apa yang terjadi pas gue operasi gitu. Dan seperti yang kawan-kawan tahu, gue udah bisa berdiri gitu ya. Udah, tapi belum boleh lompat, belum boleh lari, masih jalan biasa aja gitu. Oke. Nah, Adisa menyempatkan waktunya dari praktek hari ini ya. Nggak ada operasi Dis ya? Nggak ada. Emang tiap minggu pasti ada aja ya? Kadang ada aja ya. Ada aja ya? Emang di UI itu ternyata lumayan banyak memang. Iya. Ya, gimana di RSCM ya? Di RSCM pasti ada ya? Jadi memang sebenarnya banyak banget yang Kena cedera ACL. olahraga ini ternyata memang banyak. Gokil. Iya gue gara-gara gue kena ACL, banyak banget yang konsul ke gue habis podcast kemarin Dis. Iya. Dan banyak banget yang tercerahkan gitu. Alhamdulillah Dis. Pahala jariah loh. Sesuai tujuan ya. kita kan. Alhamdulillah ya. Iya sesuai tujuan kita gitu. Maksudnya capek-capek bikin, nggak capek juga sih kan. Cuman duduk doang gitu kan. Cuma maksudnya jadi ada manfaatnya gitu. Iya. Sebelum kita mulai Dis, biasa aku nyebutin sponsor dulu. Oke, siap. Nah ini ada DJ Sport dan Rhinoflex. Jadi Rhinoflex ini buat kawan-kawan yang mau press jersey bisa langsung pakai produknya Rhinoflex, dan yang mau jersey custom bisa langsung hubungin DJ Sport. Mantap, makasih sponsor. Terus perpanjang dong. Ini kayaknya episode terakhir nih. Listrik besok mati kayaknya nih. Oke, Dis, kita akan bertanya-tanya. Jadi gue akan bertanya-tanya. Gue operasi tanggal 25 November. Oke. 25 November. Gue inget banget H-1 tanggal 24 November gue udah masuk rumah sakit untuk di screening. Ya, untuk di screening. Malamnya gue gak bisa tidur Dis. Wah gila itu gak bisa tidur. Gue gak ngerti lagi rasanya tuh kayak UN aja gak gitu-gitu amat gitu. lebih ngeri ini. Lebih ngeri lagi gitu. Kayaknya kalau UN gue tidur nyenyak, orang dapet contekan. Wah, ini. Pantesan outputnya beda ya Dis. Lu jadi dokter, gue jadi apaan gak jelas. Ya gitu, gue malam-malam gue inget banget waktu itu lagi ada serial di Netflix namanya My Name kalau nggak salah. Terus akhirnya gue abisin sampai subuh gue nonton tuh. Jadi memang malam H-1 itu nggak tidur sama sekali. Nggak tidur Dis. Dan gue kan cerita sama lo tuh pagi-paginya kan, Dis gue semalam nggak bisa tidur gitu kan. Terus samping gue kan ya karena apa namanya kamarnya berdua gitu kan. Samping gue bapak-bapak ngoroknya kenceng banget. Ya masa gue Tambah nggak bisa tidur. Pak lo nggak usah ngorok kan nggak mungkin. Ya nggak. Udah gitu nggak ada yang jagain dia, jadi kasihan gue sama dia kan. Ya udahlah kalau ada apa-apa juga gue pasti nyaut kan. Kaki gue masih sehat banget waktu itu kan. Maksudnya belum diapa-apain. Jadi kalau ada apa-apa gitu. Dan gue nggak ditemenin sama istri gue karena ya H-1 kan, biarin istri gue di rumah aja gitu kan. Nah terus besokannya kita operasi lu janjinya jam 1. Iya, tapi kayaknya lo ada pasien waktu itu ya? Iya, jadi sore ya. Sore. Agak sore. Agak sore jam 3. Jam 3 gue sempat sholat asar dulu. Jadi gini, tops kawan-kawan semua, gue Adisa ya namanya dokter ya, ada tindakan dulu apa segala macam, kita di plan tuh jam 1. Habis itu karena gue temennya dia, gue WhatsApp, Dis lama banget gue pengen buru-buru operasi nih, deg-degan nih coy gitu kan. Tapi sebelum gue operasi gue udah bilang sama Adisa, kan di podcast terakhir tuh gue bilang bahwa gue masih ragu-ragu nih mau operasi atau tidak gitu kan. Nah pas abis itu gue lanjutin tuh prosesnya. Nah gue bilang sama Adisa bahwa jangan sampai ada rasa sakit. Ingat kan lu? Iya. Gue samperin lu kemana aja, di Cipto semua gue samperin, di Kencana waktu itu ya. Jangan sampai ada rasa sakit. Nah Adisa punya tips nih. Nih gue dulu yang ngomong ya. Yang lama ntar baru lu ya. Iya. Adisa punya tips bahwa Mam lu bius total aja, terus nanti disuntik blok ya. Iya, di blok. Di blok ya. Nah ternyata apa yang gue minta ke Adisa terjadi. Gak ada rasa sakit sama sekali. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Dis. Gak ada. Jadi gue pas melek tau-tau kaki gue udah diperban aja. Abis itu gue balik ke rumah semua gak kerasa sama sakit, sakit sama sekali. Orang-orang bilang ada ngilu. Enggak, gue gak ngerasain ngilu. Sakit tuh baru sekarang aja yang pas bener-bener gue pakai buat squat, gue pakai buat
duduk di antara dua sujud gitu. Iya. Itu sakit banget. Terus apalagi pas gue paksain buat bisa range of motionnya gitu, Iya. itu sakit banget. Tapi pas operasinya yang gue takutin banget tuh nggak terjadi sebenarnya. Jadi kabar baik sih itu buat. bagus banget ya berarti ininya. Blok anestesinya itu, dokter biusnya jago banget berarti. Oh gitu. Ha-ha. Itu emang bisa kayak begitu Dis. Ya itu memang yang kita harapkan seperti itu, Mam, idealnya ya. Jadi pain itu atau nyeri itu ya minimal sekali gitu kalaupun ada. Karena memang namanya operasi apapun pasti ya Ada rasanya pasti ya. ada sakitnya pasti ada Benar, gitu. Kalau cuman bius tidur ya nanti bangunnya wah biasanya udah kesakitan gitu Iya, seringnya. benar. Namanya dengan ya blok regional ya istilahnya itu ya itu bisa mengurangi nyeri itu minimal sekali. Idealnya sampai nggak ada sama sekali gitu. Oh gitu ya. Heeh, betul. Itu dokter anestesinya berarti jago ya. Iya, kadang ada juga dokter ortopedinya sendiri yang ngerjain gitu. Gila. Tapi ya Kemarin pakai dokter anestesi apa? Iya. Ada kan? ada. Oke, Ada jadi temen. gue ceritain dulu nih kondisinya pas masuk ke ruangan operasi nih. Udah nih jam 2 tiba-tiba, oke mam, gue turun dikit lagi. Ya kan kata Adisa gitu. Tiba-tiba ya gue nungguin gue sampai nonton. Gue nonton matang liat TV tapi nggak ada yang gue tonton jadi kayak ngelamun. Kosong ya? Kosong, aduh gimana ini. Istri gue juga udah ngantuk segala macam. Dila udah ngantuk kan. Nah habis itu tibalah saatnya Pak Imam ganti baju. Ganti baju. Pas ganti baju, gue disuruh suntik ini jam 1-an sih. Antibiotik ya? Antibiotik. Mm-mm. Wah itu gila sakit banget Is. Itu lebih sakit dibanding operasinya menurut gue. Gila sakit banget itu parah. Iya, itu Gue emang. berdoa mudah-mudahan gue sehat selalu ya. Itu gue nggak mau digituin lagi. Jadi tops buat lo semua ya. Jadi disuntik kan kalau suntik tuh biasanya daging gini ngek gitu ya ke dalam. Masuk ke dalam ya. Ini dia di permukaan kulit jadi ya Allah di serasanya gue sampai minjem handuk. Handuk gue ambil gue gigit saking sakitnya gitu. Apa gue yang cemen apa emang sakit Dis? Lu udah pernah ngerasain belum? Udah, kalau itu memang tes antibiotik memang dia kan istilahnya intrakutan ya, maksudnya persis di bawah subkutan persis di bawah kulit gitu. Jadi kalau itu memang salah satu suntikan yang paling sakit itu memang. Oh. Itu kan untuk ngecek ada reaksi alergi atau enggak Iya. sebelum antibiotik itu dimasukin. Benar. Memang prosedural sih begitu. Oke. Tapi ya sakit memang luar biasa. Parah banget. Abis itu jendol kan. Iya. Nah kalau ada merah-merah apa segala macam berarti nggak cocok nih Iya, alergi. kita ganti. Bener. Nah itu ternyata asesmennya penilaiannya kayak begitu. Nah terus akhirnya balik lagi. Terus gue udah pakai baju operasi. Terus gue ke ruangan operasi. Ruangan operasi gue ajak ngobrol. Kan lu belum turun tuh. Si nurse-nya gue ajak ngobrol. Nurse-nya kebetulan cowok. Kayaknya juga badannya sporty gitu. Wah ini anak bola nih. Gue ajak ngobrol aja. Mas sakit gak sih mas gitu. Mas nanti apa yang terjadi sih mas gitu. Dia sok ngasih motivasi gitu. Enggak mas nanti kok begini. Nanti kan disuntik blok juga begini. Jadi gak akan sakit kok. Oh ya gitu ya. Cuma tetap aja kan. Iya, ini ya. Deg-degan lah gitu kan. Gak lama lu turun. Bahkan pas Adisa ketemu gue aja. Gue masih bilang sama Adisa, Dis please cek lagi bener gak sih gue kena ACL. Ingat gak lu? Iya. Sampai kayak gitu. Jadi gue ada deny di last minute tuh gue sampai deny gitu. Akhirnya dicek lagi sama Adisa di krek. Iya mam ini emang udah fix pasti ACL gitu kan. Jadi harus kita operasi. Nah udahlah. Gue masuk ke dalam ruang operasi. Ternyata yang di ruangan operasi orang-orang nyetel lagu sambil chill gitu ya, maksudnya biar relax itu beneran ya. Di ruangan operasi kemarin gue sih ada denger lagu-lagu gitu Dis. Iya, kadang ada sih. Kadang ada ya. Heeh. Kadang ada. Memang ya kebanyakan memang begitu Mam, kebanyakan. Biar- enggak selalu, kadang kan ada yang suka murotal atau apa. Atau ada yang sukanya hening atau apa. Iya. Tapi ya tiap orang beda-beda. Tapi itu bukan gue yang nyetel sih. Iya, gue tahu lu lah. Lu kan anaknya metal. Kemarin lagunya pop soalnya. Bercanda. Kalau Adisa pasti murotal ya kan. Nah, abis itu gue masuk. Nah, pas masuk itu gue bener-bener di baring. Ya kayak segini lah gedenya nih, kayak meja ini. Gue baring. Terus abis itu dimasukin cairan ke sini. Ya cairannya dingin. Terus gue ngerasa, dingin banget nih dok, gitu kan. Lu belum kelihatan tuh saat itu karena dokter anestesinya kan yang ketemu gue. Set. Coba hitung pak, hitung 1, 2, teng. Tiba-tiba hilang. Bangun-bangun kaki gue udah diperban. Udah keluar kamar operasi. Udah kamar operasi dan jam 9 malam. Itu jam Setengah 9 3. dari jam 3. Iya. Sementara harusnya operasi ACL 2,5 jam, 3 jam lah ya. Ya selama ACL aja ya. Iya. Kurang lebih segitu. Nah, sekarang giliran lo ceritakan apa yang terjadi di dalam itu. Oke, kita sambung ceritanya berarti. Iya, ya. sambung ceritanya. Oke. Ya itu kan biasanya kalau habis dibius jam 3 ya Mam ya. Kan memang biasanya kan butuh
namanya persiapan posisi, alat segala macam. Karena memang operasinya itu kan kita pakai yang minimal invasif ya, namanya kan artroskopi. Memang sekarang hampir semua tindakan untuk ACL hampir semuanya sudah mengerjakan dengan metode artroskopi. Jadi pakai alat khusus. Emang jadi, ada metode lain? kalau zaman dulu sejarahnya itu dibuka, jadi saya tanya besar. Ya Allah, gue langsung Kebayang ya, merinding udah denger, ya ngerasain ya, Allah. yang kecil aja lumayan, apalagi yang besar gitu istilahnya. Iya, jadi kalau sekarang sih ya udah hampir semuanya di seluruh dunia pakai artroskopi. Jadi ya untuk rekonstruksi ligamen ini ya kita pakai itu. Jadi ya Alatnya segede gimana deh? Sorry. Alatnya itu kayak ini ya, kayak apa sih? Kayak kamera, lebih kecil dari kamera ini sih. Nah itu kan dia konsolnya, kemudian ada kayak jarum tuh ukurannya diameter berapa ya, 4 mili kalau nggak salah. Ya itulah yang dimasukin buat neropong ke dalam lututnya. Oh. Jadi kita bikin kayak dua, satu itu kamera, kemudian satunya lagi itu buat kita kerja gitu. Ya kita kan pakai dua tangan kan, satu kameranya, satu buat kerja. Oh. Nah, jadi prosesnya begitu tuh. Iya. Awalnya gitu. Jadi artroskopi itu seperti itu. Kemudian nah, ini yang kenapa cukup jadi lama kemarin itu, Mam. Jadi memang kalau untuk rekonstruksi ligamen ini kan kita perlu ngambil urat dari tempat lain ya. Iya. Nah, Seperti yang lo ceritakan. ya, perlu ngambil urat dari tempat lain. Jadi itu alternatifnya banyak sebenarnya. Jadi yang paling lazim dokter di Indonesia hampir semuanya memakai hamstring. Ya. Rata-rata begitu. Paha belakang, paha samping ya. Paha Iya, samping. itu hamstring itu kan otot paha belakang sebenarnya. paha belakang, Tapi dia itu deket lah kalau di tempat kita daerah operasi itu. Makanya cukup disukai, digemari sama dokter di... Cukup disukai. Iya, itu tanda kutip ya. Maksudnya metode... Jadi kalau ibarat yang lu diambil gitu. udah sini aja dah gitu ya. Iya. Favorit lah ya. Iya, itu udah favorit dokter Indonesia gitu. Karena ya udah sangat terbiasa gitu ngambil itu. Nah, terus ya itu cuman kadang namanya kita ambil urat itu kadang ada hal-hal yang bisa terjadi tidak sesuai pikiran kita gitu. Mungkin apakah urat yang diambil itu dia pendek, kecil gitu. Nah, kita kan kalau untuk ACL ini kita ada minimalnya harus berapa gitu requirement-nya, Mam. Nah, jadi kalau misalkan kurang daripada kita pasang yang ukurannya sangat kecil, mending kita terpaksa ngambil urat dari tempat lain lagi. Kalau misalkan seandainya tidak tercapai. Dan itulah yang terjadi sama Gua. operasi kemarin, Mam. Jadi kita coba ngambil hamstring, ternyata memang hamstringnya itu tidak cukup lah gitu. Ukurannya berapa sih, Dis? Kecil. Tahu nggak lu? Kalau pokoknya kita harus lipat-lipat itu kurang lebih sekitar 8 mili lah minimal gitu. Oh, setelah dilipat-lipat, Iya. apanya 8 mili? Tebelnya, diameternya. Oke. Diameternya itu minimal 8 mili gitu. Apalagi kalau misalkan yang atlet yang lebih itu ya mungkin di atas 8 mili bagus, 9, 10 kadang begitu. Kalau Kalau 8 mili berarti 0,8 cm. ya, Berarti hampir segini lah ya? iya cuman segitu, Mam. Iya, enggak maksudnya ACL itu segini ya? Iya, Emang ACL segini ya? iya memang kecil banget sebenarnya. Gitu. Segini lah ya? Iya, tapi efeknya kan Iya ya. iya, nggak ada yang kecil itu efeknya kan Iya, goyang banget luar atau biasa. apa gitu. Ya luar biasa lah itu. Aslinya ACL itu gimana. Iya. Terus. Nah, jadi kita terpaksa ngambil karena hamstring yang tidak mencapai target, kita terpaksa ambil dari tempat lain. Oke, jadi udah lu black nih, seret, Ya. lu ambil, seret lu. Ya, Wah, kita tidak coba 8 mili nih. Iya, kecil. Benar. Jadi Bener kita kan? benar. Wah, tidak 8 mili nih. Nggak 8 mili. Jadi kita ambil lagi dari tempat lain. Kemarin pilihannya itu yang cukup cukup mudah gitu dan relatif tidak berat Beresiko. itu efek samping terhadap rehabilitasi pasiennya itu kita ngambil yang dari daerah ankle, dari Ankle. pergelangan kaki. Ya. Gitu, peroneus longus namanya itu, ya itu nama ototnya. Ya dia besar, panjang, ya itulah yang kita pakai gitu kemarin. Ada lebih bagusnya nggak sih, Dis? Lebih bagus itu atau otot atau yang di ankle? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk urat itu yaitu lebih ke ini sih kayak pilihan dari si dokter mau terbiasa pakai apa. Oke. Sama pasiennya mungkin ada request tertentu atau apa. Oke. Kadang juga kalau di luar negeri disesuaikan itu kadang suka ngambil dari bawah tulang tempurung itu, Mam, patella namanya. Oke, di Tulang bawah tempurung patella. kan patella. Jadi urat di bawah patella itu Bisa diambil dari situ? bisa. Jadi banyak spare partnya di sekitar lutut itu banyak lah istilahnya. Oh, luar gitu. biasa ya. Ya, tinggal disesuaikan gitu dengan kebutuhannya apa. Kemarin kita pakai hamstring plus peroneus longus jadinya. Plus? Iya, maksudnya kan digabung hamstring dan kita gabung dengan peroneus longus. Oh, jadi yang di hamstring gua
digabung sama yang di ankle, Iya. bukan yang hamstring ditinggalin, Enggak. terus diganti gitu. Gue mau nanya mana urat hamstring gue. Meminta Gue balik. pengen lihat, gue pengen lihat gitu. Enggak, jadi dia dimasukin juga. Untuk 8 mili. Iya. Atau kemarin lu bikin Kemarin iseng-iseng lu kayaknya- 1 sentiin aja imamah gitu. Kemarin saya ingat gua kalau nggak salah lebih deh, 8,5 kalau nggak salah. Wih, Imam oke, itu. oke, alhamdulillah. Gitu. Berarti agak tebelan dikit lah. Modalnya bagus lah, lumayan gitu. Panjangnya berapa, Dis? Panjang sekitar, kan biasanya itu ada panjang minimalnya sebenarnya, Mam. Kalau kita pakai teknik yang biasa kita pakai kemarin, 7 itu udah minimal sekali panjangnya. 7 senti. Tapi kemarin sih alhamdulillah karena ngambilnya digabung itu Iya. jadi panjang lebih dari 10 lah. Oke. Sekitar 11 atau 12 Nice. itu panjang banget gitu. Oke. Jadi enak lah kita. Alhamdulillah, gitu. ya. Alhamdulillah. Kalau secara graf pemilihan untuk spare part pengganti ACL-nya itu kemarin begitu Wih, prosesnya. keren. Itu aja seru ya diceritain. Seru banget. Soalnya gue terus terang ya, Dis. Terus gue tuh setiap ngeliat teman-teman gue operasi ACL, lu ngambil grafnya dari mana? Dari hamstring, bro. Hamstring, wih keren gitu kan. Udah. Terus dari mana? Dari ankle, bro. Oke. Lu tahu nggak? Gue tuh dari hamstring sama dari ankle. Gua gituin. Kenapa? Karena graf gue di hamstring nggak mencukupi kan. Lu bilang gitu kan. Iya. Tapi gue nggak tahu kalau digabung. Iya. Begitu gue digabung, wah keren juga nih digabung gitu. Gue takut ada, karena terus terang, Dis, recovery hamstring tuh sakit banget, Dis. Iya ya. Sakit banget recovery hamstring. Apalagi pas lo tiduran tuh, lo ngangkat kaki lo untuk ke atas gitu tuh. Gue tengkurap maksudnya, tengkurap terus kakinya kan mau belajar hamstring gue. Ini rehabnya ya. Rehabnya. Iya. Itu sakit banget, Dis. Sakit banget itu, sakit iya. banget gitu. Jadi gue ngerasa, aduh, kenapa nggak dari ankle aja? Karena kan dari ankle gue hampir nggak ngerasa apapun. Yang dari ankle. Bener. Ngerasa kelemahan atau apapun gimana? Enggak, Mam? ya Bagus ankle doang, kayak nggak bisa Kurang- gini, ada kurang dikit gininya pumpingnya belum maksimal gitu. Tapi kalau hamstring itu sakit banget, sakit banget gitu. Oke. Nah, ya gue nggak tahu sih, mungkin jadi pertimbangan lu juga udah deh ambil dari ankle lah gitu. Buat orang-orang cemen kayak gue ya, kan lu bisa mengukur tuh. Pas ini cemen ankle lah gitu. Tapi nggak ada yang lebih baik dan lebih kuat gitu ya antara hamstring sama di ankle, itu nggak ada yang lebih baik. Iya, kalau cara penelitian sih pasti ada yang kan gini, Mam. Ini kan kayak ada kubu-kubuan ya maksudnya. Oke. Gimana pun Benar. dalam hal apapun kan pasti Benar. ada Ada kanan, ada sesimpel kiri. bubur aja kan ada kubunya ya. Ini apalagi kayak kita ngomongin graf urusannya Iya. sama pasien gitu. Benar. Pasti ada kubu-kubunya Ada kubunya, juga. benar. Jadi jadi kalau hamstring ini kan memang favorit ya. Cuman kalau untuk katakanlah atlet yang dia atlet elit lah ya, timnas atau apa gitu. Nah itu mungkin kalau dia terjadi cedera ACL mungkin ngambilnya yang di bawah patella itu, Mam. Oh. Kenapa? Karena dia bisa ngambil tulang, ada 2. Jadi ada cantelan tulangnya gitu istilahnya grafnya. Oh. Ya uratnya ada nyantel sama tulang. Kalau hamstring ini kan enggak. Hamstring ini dia iya. nggak ada tulangnya Iya. gitu. Apa bedanya tuh, Dis? Jadi bedanya itu dari segi penyembuhan awalnya, lebih cepat bergabung si tulang dengan tulang dibandingkan dengan yang tanpa tulang gitu loh. Karena kalau tulang sama tulang itu sembuhnya relatif lebih cepat ya. Gabung grafnya, jadi ACL-nya itu lebih cepat Oke. nempel gitu. Lebih nempel ke tulangnya. Ya. Oh. Kalau yang ini memang butuh waktu lebih gitu. Oh. Ya. Berarti nggak ada luka lagi dong? Kan adanya di bawah patella. Bisa diambil gitu atau malah dibelek? Oh, lebih besar, Mam. Oh. Dan kita di sini kebetulan belum ada alat untuk ngambil kecil gitu maksudnya. Oh, jadi kenapa hamstring itu karena dia bisa lebih kecil gitu. Secara lukanya, kosmetiknya lebih bagus lah gitu. iya. Ada nggak Ya. atlet yang pernah lu garap lu ambil di bawah patella? Belum, Belum ya? belum. Oke. Mungkin nanti ada tapi belum tahu. Iya. Ya, tapi itu di situ paling berkualitas tuh ya. Ya karena tulang. Karena tulangnya tulang. 2. Ya, Oh, tulangnya oke. 2 sisi. Tapi kalau antara ankle sama hamstring sama aja? Yang sama hamstring sama. Sama aja ya? Itu sama. Oke. Gitu. Soalnya gue nanya-nanya kan ke beberapa lah. Ada mazhabnya ya. Iya. Ada mazhab ankle sama ada mazhab hamstring lah ya. Iya. Nah itu tergantung guru besarnya nih. Betul. Bener nggak? Betul. Guru besar ini begini, guru besar ini gini. Ya tapi sama-sama ilmiah. Iya, Ya nggak? masing-masing kan pasti ada bikin apa namanya backing Betul. paper atau Betul, apa gitu betul. pasti ada gitu. Betul, Tapi ya overall mau diambil apapun sih, insya Allah itu selama dapat grafnya cukup ya sesuai tujuan. Maksudnya ACL-nya terrekonstruksi, kemudian tinggal kita sesuaikan nanti sama rehabnya. Iya. Ya, Oke. Pas hamstring itu dibuka, kan dibuka nih, seret, paha gue dibelek kan. ya. Dibelek tuh bahasanya nggak enak banget. Apa ya? Disasat, disobek.
Di insisi kita bilang. Insisi. Iya. Keren ya kalau bahasa kedokteran kayaknya keren gitu. Di insisi. Iya. Set. Terus apanya yang diambil? Ada urat-urat gitu, terus lu potong, tok gitu. Iya, uratnya dipisahin kan dari Itu darahnya nggak tempelan. curut nggak gitu tuh kayak kalau kita motong kambing terus. Enggak, kalau begitu kan kalau kena pembuluh darah yang Oh, cabang gitu misalnya, Mam. oke. Tapi kalau urat dia kan relatif nggak banyak gitu pembuluh Iya, darahnya. iya. Jadi abis itu lu ambil. Ya, habis itu kita ambil. Makanya kenapa cukup berasa ke paha belakang itu karena model pengambilannya itu kayak disodok gitu istilahnya, Mam. Jadi disodok menyusuri menyusuri si paha belakang itu. Berarti sampai kemarin alat masuk sampai ke dalam paha Iya, gua. kurang lebih gitu. Makanya itu mungkin kenapa itu juga ada. Ternyata belum lama ini gue baca papernya juga, Mam. Jadi memang untuk yang ambil hamstring itu memang butuh waktu lebih untuk recovery fungsi hamstringnya. Betul. Ya karena proses pengambilan itu segala macam, otomatis dia meskipun ototnya kan sebenarnya nggak keambil semua, Mam. Iya. Jadi ototnya itu sisanya banyak. Kita cuman ambil uratnya aja. Iya. Tapi tetap untuk pemulihannya itu tetap butuh waktu lebih lama karena tadi itu Benar. nyodok sampai ke atas gitu. Benar. Nah, gua nih kalau boleh preferensi ya, kan gua udah ngerasain dua-duanya nih. Graf gua diambil dari ankle sama dari hamstring kan. Sekaligus ya. Sekaligus. Jadi gua ngerasain. Kalau gua prefer ya, itu gua ngambil dari si ankle. Karena bener-bener gak kerasa apapun sampai sekarang. Jahitannya juga kemarin kebuka dikit doang terus gak berdarah banyak. Kalau hamstring kan kita aktivitas kan gue sampai 2 bulan di luka hamstring gue yang Iya. tempo hari gue tiap hari gue kirimin gambar ke dia. Dis update luka gue. Nah ini enaknya operasi sama temen begini. Coba kalau bukan sama temen mana sungkan gue ngirim-ngirim. Terus luka gue jadi ceritanya agak kebuka sedikit karena gue udah belajar gini kan range of motionnya kan. Terus jadi lukanya hamstring itu bener-bener pas lagi lekukan. Iya. Nah terus gue kirim ke Adisa dari mulai normal terus kebuka lagi sama Adisa dibilang kasih madu ya kan ya. Kasih madu bla bla segala macam. Abis itu gue tambahin duoderm apa-apa segala macam akhirnya alhamdulillah lancar tuh. Bagus tuh alhamdulillah gitu. Sampai dia sempat nawarin, "Mam, apa gue jahit lagi?" Dia tahu gue cemen. Ya Dis jangan Dis, gue cemen Dis. Takut gue Dis. Padahal kata Adisa tapi itu akan cepet Mam. Ya gue tahu cuman cemen Dis gue Dis enggak gitu. Akhirnya udah gue sabar aja. Akhirnya gue sama istri gue sabar tiap malam udah selesai sekarang. Ya alhamdulillah ya. Aman sentosa. 1,5 bulan jadinya total ya. Iya. Lumayan banget. Lumayan banget itu dan tiap hari. Tiap hari itu gue setiap gue refill alat-alat itu 350.000 keluar buat kanvas buat kasa ini 350.000 terus 2 minggu 350.000 lagi. Belum NaCl kan segala macam. Iya. Udah kasa steril ini kan harus pakai sarung tangan steril kan tuh. Nah itu kan lumayan harganya bisa 18.000 satu paket tuh. Akhirnya di akhir-akhir gue pakainya kanan doang, besok kiri doang. Biar hemat. Itu juga terkait luka itu memang kadang agak memang luka itu bikin deg-degan bener. Deg-degan baik dari dokternya maupun apalagi pasiennya gitu. Bener. Ada juga yang japri gitu, Mam, kayak luka keluar cairan lah. Pak. Jadi maksudnya ya lukanya rapet, tapi maksudnya dia mungkin latihan atau apa aktivitas jadinya rehabnya udah mulai, jadinya tiba-tiba keluar cairan lagi terus dia kayak wah dok ini gimana gitu ya. Ya tapi kalau misalkan masih ya kadang idealnya memang operasi itu kan tanpa komplikasi ya apapun. Cuman namanya kejadian tuh setiap orang beda-beda gitu. Yaitu yang nanti kita pesannya nanti paling akhir ya itulah tiap orang itu kan beda-beda. Nantinya yang penting semuanya sesuai inilah timeline-nya mungkin ada manjang sedikit nggak apa-apa asal masih sesuai ininya itu. Cepat sedikit juga nggak apa-apa asal masih sesuai ya. Iya, asal masih sesuai gitu. Nggak yang aneh banget atau apa gitu. Misalkan baru 1 minggu gue udah lompat-lompat itu kan konyol kan, nggak mungkin kayak begitu. Iya. Nah, Adisa itu pernah panik pas gue tiba-tiba ada nanah banyak banget. Ingat gak lu? Terus dia tanya, "Mam, coba sekelilingnya panas nggak?" Oke, gue cek, "Oh panas Dis." Berarti itu bisul, Mam. Buset, bisulan. Lu bayangin di samping luka operasi ada bisul. Nah ternyata gue alergi Hepafix itu ya. Jadi benar setiap gue pakai perban itu pasti ada nanah lah apa segala macam gitu. Lu bayangin deh pokoknya capek banget lah. Balik lagi kita ke operasinya. Oke. Nah begitu gue selesai operasi, gue inget banget gue bangun jam setengah 9. Gue melek terus gue nanya sama nurse-nya, "Nurse, jam berapa?" 8:30. Terus di sebelah situ ada jamnya. "Oh iya 8:30. Nurse, saya belum sholat maghrib." Gue bilang gitu, soleh banget gue ya. Gila, baru bangun dari itu langsung nanya, "Saya belum sholat maghrib." Gitu.
Jarang-jarang orang soleh ngaku soleh. Enggak terus gue nanya itu. Terus saya belum sholat maghrib terus gue baru loh kok gue masuk jam 3 keluar jam 8:30 gitu kan. Ada apa nih? Tiba-tiba ya kawan kita berdua Ricky datang. Mam, ternyata meniskus lo kena, Mam. Tadi dia gitu. Oh, yang bener Ki. Iya, medial lateral kata dia gitu. Oh, kanan kiri dong, bagian dalam sama bagian luar. Iya. Wah, gila. Terus langsung dia bilang, Mam, coba rasa sakit dari 1 sampai 1 sampai 10 berapa rasa sakitnya? Gue nggak salah aja gue jawab 5. Oh, berarti ada rasa sakit sedikit ya? Ya enggak juga sih sebenarnya. Jadi gue masih ngawang-ngawang kali ya efek bius gitu ya. Beneran Dis. Meniskus gue kenapa? Oke, jadi kan memang kalau selain cedera ACL, jadi ACL itu kan salah satu struktur yang bisa cedera ya. Kayak kita udah bahas lah kemarin. Nah selain itu kan kadang yang paling sering temennya itu yang mungkin cedera itu kan kalau nggak meniskus atau bantalan, kalau nggak si tulang rawan. Tulang rawan. Tulang rawan. Nah ini memang ternyata Mam, waktu pas kita ngintip ke dalam ya pakai alat tadi itu, ngintip ya istilahnya. Kita ngintip ke dalam itu ternyata memang selain ACL-nya yang udah putus itu, memang ternyata bantalan itu kan dalam lutut ada 2 ya, lateral sama medial yang tadi dibilang itu. Medial bagian dalam, lateral bagian luar. Ya, kurang lebih gitu. Nah, jadi pas kita lihat, kita cek gitu, wah ternyata bantalannya dua-duanya itu dia sobek. Kadang biasanya memang kalau selama ini sih kalau ACL itu kadang cuma 1 biasanya kalau misalkan dia sobek gitu paling cuma 1 tapi ya satu sisi maksudnya medial atau lateral medial atau lateral aja gitu. Nah ini sampai dua-duanya berarti memang udah cukup aktif gitu sebenarnya. Apaan sih yang gue lakukan di cederanya kayaknya lumayan hebat ini mekanismenya. Iya jadi makanya kenapa atau mungkin itu mekanisme kejadian yang sampai ACL ini cukup hebat atau memang ada cedera lama mungkin di bantalan itu. Jadi yang sekarang itu mungkin katakanlah ACL dengan yang lateral aja. Jadi yang medialnya itu dia udah duluan kena sebenarnya meniskusnya gitu. Kadang bisa begitu. Nah, kalau misalkan usia muda atau atlet gitu, baiknya sih memang meniskus itu sebisa mungkin diperbaiki, dijahit. Karena sebenarnya untuk meniskus itu kan ada sebenarnya 3 opsi, cuman opsi yang terakhir ini kan buat orang tua ya atau yang nggak ada di Indonesia belum ada, itu diganti di transplantasi istilahnya. Oh bisa? Pakai apa Dis? Pakai ada yang lutut sapi? Enggak. Pakai lutut manusia juga. Cuman artinya kalau di sini belum bisa. Ya di luar ada yang begitu. Nah jadinya kita cuma punya 2 opsi untuk meniskus atau bantalan, dijahit, dibenerin atau di menisektomi atau dipotong gitu, dirapiin lah istilahnya gitu. Dia bentuknya gimana sih? Kayak gini kan? Bentuknya itu kan dia semi lunar, jadi kayak bulan sabit. Iya kayak gini kan? Iya kayak bulan sabit gitu. Terus kemarin gue kena gimana tuh bentuknya? Kemarin kenanya itu dia di daerah belakang Mam. Jadi ini kan ini depan, ini belakang. Gitu. Jadi daerah belakang, dua-duanya daerah belakang. Itu artinya kenapa tuh? Kenapa bisa kena belakang? Kegiatan apa itu yang? Biasanya karena ini Mam, waktu pas cederanya, mekanisme cederanya itu ya mendukung lah, maksudnya yang nahan itu terutama bagian belakang. Jadi karena dia ya kan ACL-nya putus, kemudian kan diambil alih sama si meniskusnya juga tenaganya dia nggak kuat juga menahan, akhirnya sobek juga gitu. Kurang lebih kalau di step by stepnya begitulah kurang lebih. Tapi grade-nya berapa tuh? Grade kan kalau meniskus ada grade-nya juga kan? Grade yang gue itu kemarin dia nggak ada grade. Nggak ada grade. Dia cuma ada bentuk sobeknya, ada yang bentuk sobek A, sobek B, sobek C, modelnya kayak gitulah. Oh gitu ada. Kurang lebih ada. Oh gitu. Ada. Gue menanya sobek A, sobek B, sobek C juga dia nggak bisa jelasin gitu kan? Karena pasti ada. Iya idealnya ada image-nya kan? Gambar. Ada lebih gampang dijelasin kalau ada gambar. Gue apa? Meniskus B, C, A. Ya kalau namanya sih yang ini Mam ya, yang longitudinal namanya. Longitudinal atau vertikal namanya. Oke. Gitu. Ya itu just ini aja lah. Gue nggak ngerti gue tapi just ya. Terus akhirnya pas lu nemuin, lu kayak meniskus nih gitu. Kan soalnya pas hasil MRI gue, meniskus gue aman kan? Meniskusnya ada curiga ya kalau nggak salah Mam? Enggak. Oh tapi kan kita selalu bersiap kalau ini. Iya, lu bilang. Ini kita bersiap. Benar, lu bilang bahwa nih Mam di image ini sih nggak meniskusnya nggak kenapa-napa. Cuman MPFL itu. Oh iya. Ya kan? Nah, terus baru pas last minute itu tiba-tiba si meniskus kan. Itu
lu menemukan kaget atau biasa itu terjadi di Oh itu biasa Mam. Maksudnya temuan pada saat kita mengartroskopi ngintip meneropong ke dalam itu itu kadang selain kita ketemu ACL yang kita udah expect putus, ya meniskus itu kurang lebih kayak kejutannya lah gitu. Iya, tapi itu kita udah ekspektasi kalau ada ya siap-siap repair, siap-siap benerin gitu. Anjas repair. Iya, gitu. Oke. Itu dijahitnya pakai benang apaan, Dis? Pakai benang atau pakai Ada alat jahit. kenur? Ya, dia sebenarnya ada beberapa teknik kan kalau untuk detail jahitnya. Ini kita pakai bantuan alat sih. Ada alat khususnya juga untuk menjahit meniskus gitu. Jadi meniskus itu kalau misalkan kita jahit ya itu pakai benang yang tidak diserap biasanya, Mam. Yang diserap pun bisa. Serap itu artinya yang orang awam bilang jadi daging. Oke. Benang jadi daging gitu. Oke. Ini gua yang enggak pakai enggak jadi daging. Enggak. Berarti akan ada benang ini. Kalau benang ini putus? Tapi kan itu kan sebenarnya tujuannya buat ini Mam, merapatkan jaringan kayak gini, tak. Nah, nanti dia pulih. Oh. Sebenarnya dia udah di situ aja, tapi secara manfaat udah nggak ada manfaat lagi karena udah jaringan udah pulih. Udah nyatu, harapan kita kan gitu, si meniskus itu dia nyatu. Yeah. Step by stepnya kurang lebih gitu. Iya, gue pas dengar dari Ricky itu gue kaget. Kok parah banget gitu ya Allah gitu kan. Terus kan gue tahu recovery-nya pasti PR banget nih. Karena ya gue lihat tadi beberapa teman gue yang nggak ada meniskus, dia di minggu kedua itu udah boleh kasih berat 20%. Yeah. Kalau gue bener-bener 2 bulan kan, Dis. 1,5 bulan. Iya, 1,5 bulan ya. 1,5 bulan gue bener-bener baru, itu pun parsial. Ya kan, full weight bearing tuh 2 bulan instruksi lo kan. Yeah. Beberapa minggu lah gue lupa gitu ya. Nah, itu gue tahu kan, wah PR banget nih. Pasti aduh gitu kan. Yeah. Cuman ya mau gimana ya kan? Iya. Ya gitulah takdir yang harus gue terima ya. Betul. Nah, sekarang abis itu begitu gue bangun, yang gue rasakan adalah kaki gue kebas. Oh, Gak kerasa sama sekali karena efek dari blok. Ya, efek dari blok. Jadi paha gue dari atas sampai tumit itu bener-bener kebas. Kebas tuh artinya gak kerasa apa-apa kan. Iya. Nah itu karena blok itu, Dis? Iya, karena blok. Bukan karena sayatan yang di itu atau gimana? Oh, bukan. Kalau misalkan pas saya di blok kan memang ya selain dia sakitnya nggak ada, ya kadang kan ada saraf ininya ya, saraf perasanya itu dia kan ikut terblok juga. Yeah. Jadi kadang ya berasanya jadi kesemutan atau apa gitu. Tapi memang kalau misalkan operasi sekitar lutut itu memang ada kemungkinan memang untuk terjadi kebas di daerah tertentu gitu. Oke. Ya, itu karena sarafnya itu kan memang ada di sekitar lutut ya. Jadi memang kadang nggak bisa banget dihindari gitu loh artinya. Jadi ya kebas lah sementara waktu gitu. Tapi sekarang di bagian betis gue, masih kebas? Masih ya? Masih. Ya, kalau untuk pengambilan graf hamstring memang salah satu ini ya, apa sih kita bilang efeknya kurang lebih gitu. Jadi akan terasa kebas kadang. Oke. Gitu. Tapi nanti lama-lama hilang kan? Iya, tapi memang kalau saraf pulihnya memang butuh waktu yang lebih lama dibanding jaringan yang lain ya. Oke. Katakanlah ACL-nya, meniskusnya udah healing semua, udah sembuh semua, tapi tinggal itu doang. Tinggal ini ya, saraf ini yang dia paling terakhir. Gak memang badan kita begitu. Iya, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Nah, udahlah ceritanya gue balik lagi ke ruangan. Balik lagi ke ruangan. Itu bener-bener tiduran kan. Gue nggak bisa gimana-gimana kan, masih pakai baju operasi. Terus nurse-nya kan cewek semua kan, baju operasi kan bener-bener atasan polos gitu kan. Nggak nyaman banget kan. Akhirnya gue ganti celana basket tuh, sempet ganti celana gitu kan. Abis itu di apa sih namanya? Kalau di ronsen lagi. Ronsen lagi. Udah. Singkat cerita, akhirnya gue pulang. Nah, pas gue pulang, gue ngerasain efek-efek yang bener-bener nggak kebayang sebelumnya. Jadi yang gue rasain paling nggak enak itu adalah pada saat selimut ketemu sama bagian betis gue yang jadi kayak rasanya itu selimut tuh tajam gitu, Dis. Oh, oke. Itu kayaknya syaraf yang nggak kesentuh atau gimana gitu ya. Itu yang kebas sekarang. Jadi selimut gue kalau ketemu sama itu rasanya kayak ditusuk jarum. Wah, sakit banget gitu kan. Ya, terus abis itu ya gue ngerasain kayak useless gitu gak sih? Maksudnya lu otak seger. Tapi lu gak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu tuh yang paling membosankan tuh di sebulan awal sih. Jadi gue cuman ya teken otot pahanya, teken udah habis itu pulang gitu kalau fisioterapinya ya. Tapi gue langsung fisio tuh H+3, H+4. Jadi gue pulang, besokannya gue langsung fisio. Oke, mantap itu. Jadi ya alhamdulillah sih sampai sekarang progresnya ya lumayanan lah. Kayak gitu. Nah,
habis podcast kemarin banyak yang menghubungi gue katanya jadi pasien lu Dis. Oh gitu. Macam-macam ya Dis ya. Maksudnya jadi bukan jadi banyak. Maksud gue ternyata diskusi kita menghasilkan banyak insight lah buat orang-orang di luar sana. Nah, yang gue mau tanya adalah biasanya Dis, ini kan kita ngomongnya bukan fase pertama, bukan awalan kenapa bisa cedera lagi, tapi recovery setelah cedera. Nah, biasanya Dis yang yang salah gitu. Ada nggak yang salah-salah gitu yang dilakukan sama orang-orang? Karena ada 2 mazhab lagi nih. Ada mazhab tuh mungkin kalau lu nggak ngerti aliran lah ya. Ada 2 aliran. Ada kalau mazhabnya Adisa ya, alirannya Adisa. 2 minggu pertama kaki itu harus lurus. Ada juga yang bilang bahwa kaki boleh ditekuk dari awal ya. Di awal. Iya. Nah, boleh dijelasin gak di situ apa yang terjadi tuh? Oke. Ya ini kan kalau ini bukan memperdebatkan ilmu guru kita ya, bukan? Iya, ya? kita kan kalau itu kan debat kusir namanya. Iya. Enggak, kita enggak gitu. Cuman maksudnya reasoningnya aja. Iya. Artinya kalau misalkan untuk rehabilitasi, kita kan sebisa mungkin sesuaikan sama fase pemulihan dari si graf yang kita ambil itu, Mam. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kenapa kalau kayak gua ngambil yang lebih hati-hati karena memang ya kita mempertimbangkan banyak hal lah. Artinya kesiapan si pasiennya atau apa. Kadang memang idealnya kan makin cepat makin baik ya. Kan selalu gitulah. Orang nggak ada yang mau lama-lama sakit gitu. Cuman artinya kita harus di sini pahami bahwa kita di sini kan bekerjanya itu dengan hukum alam juga gitu. Jadi sembuh itu katakanlah kalau tulang patah itu misalkan 3 bulan sampai dia nyambung gitu. Kayak itu contoh. Cuma maksudnya kalau misalkan ini urat ya, graf yang kita ambil dia katakan butuh waktu lebih lama misalkan 4 sampai 6 bulan buat nyatu sama terowongan di tulangnya itu. Katakan gitu. Nah, cuman sambil nunggu alam ini bekerja katakan gitu ya. Apakah kita diam terus maksudnya? Kan enggak. Makanya kita kan pengen gimana caranya jadi kita nyari balance di antara itu. Jadi kita diem cuman maksudnya kita di satu titik kita harus bergerak meskipun dia belum sembuh total nih, tapi kita harus bergerak nih supaya bisa mulai fase pemulihannya lebih cepat gitu maksudnya, lebih jadi kita nggak nunggu harus nyambung dulu si grafnya baru kita mulai gerak gitu. Ya, jadi nggak gitu. Sia-sia nanti waktunya. Bener. Jadi dan ya makin kaku, makin kecil ototnya makin gitu. kecil, makin turun ya. Makanya kan berasa kan Mam, maksudnya diukur antara yang kiri yang sakit sama kanan yang tidak operasi kan ada bedanya. Cuman sebenarnya bedanya kan nggak terlalu jauh banget ya. Nggak terlalu jauh. Ya itu alhamdulillahnya karena early rehab kemudian juga memutuskan tindakannya juga nggak terlalu lama gitu. Jadi artinya itu ya salah satu kondisi ideal gitu ya, kita sama-sama senang, pasiennya senang, dokternya senang gitu. Jadi kondisi ideal nih enak banget gitu ya. Tapi intinya setiap rehab itu maksudnya ada reasoningnya semua. Jadi artinya kalau misalkan langsung gerak ya itu sih secara sainsnya ya boleh juga, nggak ditekuk-tekuk gitu. Tekuk ya itu nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kadang kan bagusnya kita kalau ini kan lebih hati-hati ya. Ini kalau gaya lu ya. Kalau gue pribadi bagusnya kita lebih hati-hati gitu daripada kita cepet-cepet kan berasa ya, maksudnya operasi itu kan keputusan besar kan Mam. Tegang malamnya. Bahkan sebelum bius juga ini, kemudian sebulan pertama pasca operasinya juga lumayan banget gitu. Ya dalam tanda kutip penyiksa lah gitu. Maksudnya kita pikir for something good. Maksudnya apa kita mau cepet-cepet banget gitu. Jadi kalau filosofi gue sih begitu. Makanya kita slow sedikit nggak apa-apa lah gitu. Karena itu daripada kita cepet-cepet nanti ya bubar. Ngulang dari awal. Aduh, sakit. Tapi ada nggak kepala semuanya. Ada nggak yang operasi sampai 2 kali? Kadang ada aja Mam. Masya Allah. Apa yang terjadi tuh Dis? Ya itu kan banyak faktor ya Mam ya. Maksudnya bisa jatuh lagi katakan gitu. Oh jadi ototnya belum. Jadi ya somehow dia jatuh lagi pasien itu. Ya nggak tahu jatuh lagi ngapain gitu. Entah sial kepleset atau dia coba main lagi atau apa gitu. Kan main lagi boleh, tapi kalau ya udah di fasenya. Mungkin dia belum fasenya tapi udah main gitu kali ya. Ya bisa jadi. Atau ya intinya kan karena memang yang long time battle-nya itu kan rehabnya justru.
Ya, maksudnya meskipun kita operasi kemarin cukup lama, 4 jam katakan gitu ya. Cuman maksudnya itu kan 4 jam gitu. Ini rehabnya udah berapa, Mam? 2 bulan dan still long way itu gue. Still counting gitu. Maksud masih terus gitu maksudnya. Jadi artinya ya long battle-nya justru di situ. Iya. Jadi memang kalau misalkan pengen buru-buru kayaknya susah gitu kalau untuk ini. Karena kita bekerjanya dengan ini hukum alam. Gimana pun. Kemarin gue diomelin sama fisio gue. Jadi kan dia iseng-iseng lemparin bola, lemparin bola. Diri pakai kaki kiri lo ya, kan kaki kiri gue yang operasi. Jadi maksudnya yang biar di atas itu, yang balance itu bukan? Enggak, belum. Oh, belum. Kan tadinya di situ. Tapi gue belum bisa. Waduh masih goyang banget gitu kan. Pakai tangan aja nggak bisa. Ya udah bang, nggak usah pakai balance itu. Diri terus nendang bola nih, biar lu kalau kangen kan sama bola ya, gue tendang. Nah terus tiba-tiba pas dia lempar ke arah kaki kiri, gue ubah kaki kanan. Gue tahan pakai kaki kiri pakai paha, terus gue tendang, bung, diomelin gue, bang, jangan gitu lo, kenapa? Ya jangan, itu belum boleh lo, jangan dulu bang, jangan dulu. Oh ya siap-siap apa gitu. Gue jadi, oh iya juga ya, belum boleh ya. Bisa jadi otot gue memang belum kuat-kuat banget gitu ya. Iya, jadi memang banyak karena gini sebenarnya ligamen itu meskipun judulnya penyambung antar tulang, tapi sebenarnya banyak fungsi lainnya gitu maksudnya, kayak fungsi koordinasi dari ligamen itu sampai ke otak. Nah, itu kan otomatis nggak ada. Setelah ACL itu putus gitu. Nah, makanya kenapa itulah yang latihannya itu ya selama itu ya karena itu gitu. Jadi bukan sekedar cuman bikin urat baru, nggak selesai di situ. Makanya ya, dan bukan cuman perihal ngebesarin otot lagi atau apa. Jadi banyak hal sebenarnya. Gitu. Itu yang mau gue tanya. Jadi pas gue visio hari pertama, hari H+4 setelah operasi lah gue visio datang. Tiba-tiba si visionya bilang, Mas Koko namanya, coba mam, panggil urat pahanya, panggil. Dalam hati gue, yalah gampang banget gitu doang. Pas gue panggil, lah kok nggak bergerak? Diem aja kan? Diem aja, kok nggak bergerak? Panggil, usahain, gue tekan. Kok nggak bergerak ya? Itu apa yang terjadi, Dis? Kenapa bisa gue manggil otot gue aja, gue sendiri tuh nggak kepanggil gitu? Iya, itu kalau ya gimana pun mam, kalau misalkan otot itu bisa bergerak kan koordinasinya lumayan kompleks di dalam sini ya. Maksud dalam badan kita itu perintahnya dari otak, gerak. Nah, habis itu kan sarafnya, kabel saraf, kita ibaratin itu kayak kabel listrik, ya kan dia nyalurin perintah ke bawah gitu. Nah, udah sampai di bawah nih, cuman ototnya mungkin katakanlah masih tidur karena habis operasi gitu ya, tidur tanda kutip gitu maksudnya, tidur gitu. Jadi dia asik tidur, si saraf yang nyuruh-nyuruh, woi, ayo, gerak, bangun gitu. Kayak apa dulu ya? Jangan di NF ya. Kum. Iya, jadi yang tidur itu tidur aja terus gitu. Ya itulah yang banyak yang harus dipulihin berangsur-angsur, nggak bisa instan gitu. Karena memang ya somehow karena efek operasi, efek yang lain-lain, efek bius, efek apa. Jadi maksudnya si otot tuh dia tidur gitu. Meskipun otak kita jalan ya, maksudnya nyuruh dia gerak, tapi ya kalau dianya masih tidur ya gitulah. Dia harus dipancing-pancing gitu. Terus ya. Benar. Itulah kenapa harus latihan jadi. Jadi hampir nggak mungkin sih lu bisa bener-bener recovery 100% kalau nggak latihan sih. Gue dapat insight gitu ya selama ini ya. Jadi misalkan ya, gue operasi ACL, oke. Abis itu gue di rumah. Nunggu, gue tahu nih timeline dari lu 2 bulan boleh berdiri. Ya udah gue nunggu 2 bulan aja, gue makan apa semua segala macam tiap hari ngapa-ngapain, gak latihan. Hampir nggak mungkin kayaknya bisa 100%. Kalau nggak mendahului ya mungkin aja kalau menurut kehendak Allah ya kan. Cuma maksud gue kalau kita based on ya ilmiahnya hampir nggak mungkin ya karena otot-otot nggak kepanggil, terus gerakan-gerakan kita juga nggak terkoordinasi secara baik gitu. Bener. Kayak gue bingung, gue berdiri aja masih kadang-kadang. Nah ini juga pertanyaan gue. Jadi setelah gue operasi 1 bulan katakanlah udah 1 bulan setengah gue udah berdiri, ya kan udah berdiri. Tapi kenapa tubuh gue ngerasa otak gue nggak punya trauma nih terhadap kecelakaan kemarin. Tapi kenapa tubuh gue selalu memberatkan berat badan ke kanan? Kenapa Secara nggak sadar ya? Secara nggak sadar. Diomelin mulu gue sama Mas Koko. Bang, ayo bang, lu harus bisa beratin ke kiri. Ini udah gue atur, tapi gue badannya ke kanan lagi. Iya. Kenapa Dis? Apa otak gue? Iya, itu bukannya otaknya kenapa ya sebenarnya. Iya, jadi itu memang ini mam, ya
dari otak itu ya, memang kan kita kan ini ya apa namanya, yang kita sadar itu, yang kita atur, kita merasa bisa ngatur badan kita ya. Iya. Ya itu kan yang tadi dibilangin. Iya. Cuman kenyataannya secara apa namanya, alam subsadarnya gitu ya, maksudnya ya otomatis badannya menyesuaikan itu ini. Jadi memang apa ya, kan sebenarnya ACL kecelakaannya itu kan dia peristiwa yang boleh dibilang peristiwa traumatik sebenarnya. Benar. Artinya bukan cuma traumanya di fisik, tapi sebenarnya secara mental itu sebenarnya kena banget tuh sebenarnya. Oke. Iya, makanya kenapa kadang terutama kalau kayak atlet itu sekarang ini, apalagi isunya adalah ya gimana caranya ngatasin ini mentalnya itu, trauma mentalnya gitu istilahnya, trauma mental. Jadi kadang kalau trauma mental tuh ngaruhnya apa? Satu ya koordinasi secara tidak sadarnya emang, yang kayak tadi misalkan jadi otomatis ngebebanin ke sisi yang sehat terus gitu, atau jadi apa namanya, mungkin nggak, saya berani kok main, cuman ininya nggak, mentalnya ya ngomongnya doang berani, tapi isi hatinya sebenarnya nggak ini. Ya itu susah ya, cuman maksudnya psikologisnya begitu. Tapi ya ini pendekatan psikologis ini memang salah satu yang mulai dilirik ya terkait ACL. Jadi bukan cuman semuanya, bukan cuman fisik gitu, tapi ya mental ini ternyata sangat luar biasa. Apalagi ini atlet pengaruhnya. Iya. Kayak gue aja ya pasti ada lah. Tapi gue pribadi gue nggak ngerasain traumatik yang mendalam. Ini dari otak sama hati gue. Tapi kayaknya dari fisik gue sendiri. Maksudnya kayak misalkan gue pengen berdiri 2 kaki tapi masih sakit. Nah mungkin itu yang sehingga menyesuaikan sendiri jadi tubuhnya. Benar-benar. Kalau menurut gue sih ngerasanya itu ya. Meskipun gue belum balik lagi ke lapangan gitu ngerasain. Kan belum kan. Mungkin nanti habis lebaran gue, itu pun baru 6 bulan. 3 bulan lagi mungkin 9 bulan baru bener-bener mau main bola ya enggak? Mantap tuh, Mam. Nah balik lagi ke yang tadi Dis. Mana yang harus dikejar dulu Dis? Kaki lurus, bisa lurus 0 derajat? Iya. Atau lu bisa range of motionnya penuh, kakinya bisa nekuk penuh? Oke. Jadi kalau misalkan kasih gue ini dong, ini pertanyaan bagus Mam gitu. Ini bagus banget. Gitu sebenarnya gitu. Kenapa dibilang bagus? Benar, karena orang itu banyak berpikir bahwa yang paling penting harus dikejar itu adalah nekuk duluan. Padahal sebenarnya yang paling justru kita harus kejar awal-awal itu adalah meluruskan. Kenapa? Karena kalau misalkan lurus tidak bisa maksimal, artinya otot quadriceps paha depan itu susah disuruh tidur terus gitu. Nanti akan susah jalannya. Jadi jalan itu ya akan pincang karena nggak bisa lurus maksimal si lututnya. Karena kalau mau kita berdiri tegak seperti ini, itu si otot paha depan quadriceps itu harus bisa dipanggil banget ya. Dia harus dorong maksimum. Jadi supaya jalannya bisa tegak gitu. Kalau misalkan nggak bisa begitu, dan itu window-nya agak sempit gitu maksudnya. Kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan udah harus tercapai idealnya gitu. Oh gitu Dis? Ya, untuk full ekstensi, lurusin itu harus tercapai 2 sampai 4 minggu, iya. Tapi kalau kaki kanan gue 5 derajat, gimana? Oh normalnya maksudnya? Kaki kanan gue nggak 0 derajat lurusnya. Udah diukur ya? Iya. Oh ya nggak apa-apa. Samain kan ya? Iya, yang penting sama-sama sebelah. Cuman maksudnya 0 derajat itu kan kebanyakan orang kan 0 derajat. Yeah. Kadang kan ada juga orang yang lebih sampai begini banget ya gitu. Yeah. Apa sih kakinya begitu? Yeah. Lebih lentur lah istilahnya gitu. Oh iya, ada yang minus bahkan? Iya, minus. Ada yang minus bahkan? Iya, itu yang minus ada juga. Normalnya minus begitu dia. Kadang ada yang begitu. Nah, baru sambil ngejar, selain tadi ngejar lurusin itu, baru kita ngejar nekuk. Cuman kadang memang ngejar nekuk ini kadang suka ini ya, memang antara pasien sama fisioterapis atau apa, itu kadang ini ya saling apa ya, gemes-gemes gitu loh, maksudnya kayak kok belum bisa sih maksudnya nekuk gitu maksudnya. Ya ini memang kadang inilah. Ini menarik nih. Ya, jadi karena sweet spotnya di situ. Jadi kita harus bisa kapan kita maksa-maksa dikit istilahnya, kapan kita wah nih emang mentok banget nih nggak bisa. Kenapa nih? Pasti ada sesuatu, kita harus cari tahu lagi sama dokternya. Cuman maksudnya kalau misalkan masih bisa dipaksa dikit-dikit atau pasiennya kayak aduh saya nggak kuat, bisanya segini doang gitu. Nah itu yang kurang baik sebenarnya. Tapi memang selama memang namanya kan udah ngerasain ya Mam ya, namanya rehabilitasi ini kan dia nggak ringan ya. Nggak. Pasti kaitannya erat banget sama sakit gitu. Banget. Bahkan kalau boleh dibilang ya kalau nggak sakit namanya belum terapi gitu, belum rehabilitasi namanya. Harus sakit. Kalau misalkan kayak saya latihan bisa dok gini-gini, sakit nggak? Enggak. Wah,
Tapi sebenarnya harusnya bisa kepal begini. Nah, ini cuma gini-gini doang. Iya. Ya gini mah nggak ini. Ya istilahnya gitu. Jadi rehabilitasi itu memang ya udah ngerasa sendiri pasti sakit gitu. Bahkan kalau diibaratin kalau nggak nangis nggak rehab gitu. Ya. Katakan gitulah kasarnya gitu. Tapi di sini buat fisioterapis kadang kan ada yang nafsu ya fisioterapis tuh ya. Ya. Oh kamu kurang nih kurang. Tiba-tiba Protek. bisa full tapi Iya. krok. Nah, bingung deh tuh. Kenapa tuh? Bisa. Iya. Nah, jadi maksudnya Untung gue dipegang Mas Koko. Terima kasih Mas Koko. nah, jadi memang ini penting banget. Memang kita di sini kan nyari ini ya. Semuanya kita nyari balance lah Ya. intinya. Kita nggak boleh mager banget, Ya. kita nggak boleh nafsu banget Ya. gitu. Tapi ya namanya sakit-sakit tuh harus ada. Harus ada. Kalau nggak ada nggak mungkin. Nggak maju. mungkin. Nggak mungkin Gue maju. gue Iya. belajar yang range of motion itu kan wall slide nempel ke tembok. Terus gue nurunin kaki nih. Iya. Masya Allah serasanya ya Allah gue sampai Nambahin berapa derajat tuh berat banget ya. Allah gue sampai bilang dari mulai 90 derajat aja susah banget gitu, sakit banget gitu. Saya bilang ya ampun gini amat ya. Gue secara mental gue nggak keserang. Karena gue udah bilang sama lo. Mantapnya itu. Ya gue udah bilang sama lo bahwa gue yang gue takut operasinya, rehabnya gue nggak takut, insya Allah gitu kan. Iya. Ya namanya mental pengusaha udah keasah banting lah, ya, tahan banting. Ya, udah tahan banting. Cuman namanya rasa sakit kan ya sakit gitu kan. Terus gue sampai dibilang sama Mas Koko, bang ayo bang lu bisa matamu gue sakit lah gitu. Bang ayo bang lu bisa, serah gue kaki gue, kadang-kadang gue gituin. Tapi gue dalam hati gue melawan bahwa nggak bisa, gue harus segera gitu. Itu kan dari verbal aja gitu. Tapi gue melawan. Cuman mas gue, nah banyak juga rehabilitasi yang gue lihat memang terlalu cepat mungkin ya gue lihat beberapa gitu fisioterapi gitu, karena bisa jadi makin cepat itu diglorifikasi Pak, maksudnya pasien makin cepat sembuh itu dibesar-besarkan seolah-olah itu sukses, padahal sebenarnya nggak begitu cara otot bekerja ya nggak? Iya, dan harus diingat setiap orang itu beda-beda. Nah Ya, dan lagi pula kenapa itu kita harus pahami setiap orang beda-beda, sama satu lagi jangan terlalu terpaku sama timeline gitu maksudnya. Maksudnya kayak 2 bulan harus bisa nekuk full. Lah terus kalau misalkan dia baru nekuk misalkan 120, emang kenapa gitu. Nah, jadi ya makanya paling bagus ya yang kita udah coba ini kan saling komunikasi ya Mam ya. Maksudnya komunikasi antar pasien, dokter, kemudian fisioterapis atau mungkin nanti sama dokter rehab atau apa yang lain, dokter rehab medik, olahraga yang lain. Intinya komunikasi itu kalau untuk sebuah penanganan cedera olahraga itu penting banget gitu. Kita udah sama-sama ngerasain pentingnya ya. Saling memfeedback, saling ini itu terasa banget, komunikasi penting banget gitu. Benar. Jangan bingung sendiri. Nah itu apalagi kalau ada temen yang senasib sepenanggungan itu gimana Mam? Lebih mantap kan? Iya. Dan gue juga menjadi orang yang benar-benar terbuka gitu. Jadi kalau ada orang curhat ke gue, Mas saya kena acel, wah gimana? Apa yang bisa saya bantu gitu? Karena gue tahu dia butuh teman. Iya. Gitu, dia butuh teman. Dan gue pribadi kenapa akhirnya memutuskan untuk operasi sama lu? Karena gue tahu rehabnya panjang. Dan gue butuh orang yang bisa dikonsultasikan selama gue rehab. Kan dokter-dokter lain ada, tapi gue nggak kenal. Ya, sesimpel itu aja, ya nggak. Dan alhamdulillahnya ya lu pro lah untuk urusan itu gitu kan. Jadi ya udah nggak sulit gitu, nggak sulit gitu. Dari mulai luka dan lain-lain. Nah jadi ada beberapa tips tuh buat teman-teman semua yang mungkin mau operasi ACL. Ya kalau yang belum jangan sampai kena ACL, tapi perlu untuk tahu informasi ini bahwa ya panjang lah tadi udah kita diskusikan kan. Dari mulai graftnya, dari mulai rasa sakitnya, dari mulai rehabilitasinya, dari mulai komunikasi gitu-gitu kan. Itu penting banget kan. Betul. Nah sekarang gue mau tanya, kapan atau parameter apa yang menentukan gue boleh main bola lagi kayak gimana? Oke. Jadi itu ada istilahnya ini Mam, kalau di bidang cedera olahraga itu return to sport atau return to play istilahnya gitu ya. Oke, itu beda ya RTS sama RTP mirip-mirip sih sebenarnya. Cuman mungkin kan kadang kriterianya kalau katakanlah buat atlet ya itu lebih ketat. Gitu. Nah jadi memang ini dia berdasarkan kriterianya Mam. Jadi katakan kriteria mau main bola itu adalah misalkan harus bisa lompat satu kaki, katakan gitu ya, lompat satu. Sekarang masih ngilu ya ngebayangin lompat satu kaki ya. Ngebayangin. Iya katakan gitu, jadi lompat satu kaki misalkan harus bisa nggak beda jauh lah antara yang kanan sama cedera kiri sama yang enggak gitu. Itu contoh. Kemudian single leg hoop test kalau nggak salah, itu salah satu indikator. Kemudian single leg hoop test ngapain tuh?
nanti pasti ngerasain deh. Itu di bulan-bulan berikutnya nanti. Iya. Nanti pasti ngerasain. Terus misalkan lingkar pahanya misalkan tidak boleh beda, kurang dari misalkan tidak boleh 90% harus mirip-mirip lah gitu. Kalau bisa sama, kalaupun dia lebih kecil nggak bisa sama besar kayak yang sebelah sehat, itu dia kurang lebih 90-95% katakan itu. Jadi memang itu semua ada kriterianya, beberapa A, B, C, D lumayan panjang. Lumayan panjang ya asesmennya. Iya benar. Jadi ya bahkan yang terbaru mungkin katakan mengikut sertakan kayak kuesioner soal mental apa gimana gitu. Wah, seriusan lu? Iya, jadi Gokil. ada yang ngembangin begitu juga gitu. Saking ternyata bukan cuman masalah fisik yang penting gitu. Jadi katakan fisik udah centang semua, ternyata pas mental wah kena gitu maksudnya. Harus rehab mental juga ya. Iya, kurang lebih gitu. Jadi gitu-gitu tuh ada Ke rumah gitu sakit maksudnya. ini ya dong. Rehab mental banyak cara sebenarnya. Oh, banyak cara ya. Gak mesti ke situ. Kalau itu ngeri kan. Oke. Ya, jadi kurang lebih gitu, Mam. Jadi kalau untuk mau return to sport, return to play itu kalau kriterianya ya, kalau misalkan itu ada kriteria ketat gitu maksudnya. Katakanlah sekelas siapa? Van Dijk Liverpool. Nah, itu kan dia mengikuti kriteria itu. Iya. Kalau dia kan harus ketat banget ya, karena kan ya dia back nekel-nekel Iya, orang. benar. Dia bener-bener kalau nggak salah 10 atau 11 bulan bener-bener comeback gitu. Iya. Jadi gue ngelihat dia ototnya atlet, dia udah semuanya dia punya, support system punya, tapi tetap 9 bulan ke atas gitu. Iya. Jadi gue hampir nggak mungkin gue bilang bahwa gue 7 bulan udah bisa, nggak mungkin. Udah jadi kayak ya udahlah abis lebaran itu pun 3 bulan lagi, tapi minimal abis lebaran gue bisa main pingpong lah. Tapi bahaya juga pingpong kan spinning ya. Kalau nafsu ya. Aduh jadi bingung gue nih. Iya, nggak apa-apa sih. Oke. Nggak apa-apa. Pas lagi fase kayak begini nih, ini sebelum gue selesai, ini pertanyaan dari gue pribadi. Pas lagi fase kayak begini, sebelum gue benar-benar bisa full, gue belum boleh, kalau bisa jangan jatuh dulu ya Dis ya. Karena masih rentan banget ya. Oh iya, kalau habis operasi itu jatuh sih sebenarnya jangan sampai jatuh, Mam. Itu berlaku untuk semua ya, mau muda, mau usia tua gitu. Apalagi kalau untuk cedera ACL, ligamen ini kenapa nggak boleh jatuh? Karena kalau jatuh itu kan kita nggak bisa prediksi ya, maksudnya kebenturnya apa, terus tenaga model bentuk kakinya kayak gimana pas kebentur gitu loh maksudnya. Maksudnya jatuhnya sebelum bener-bener fit kan? Kalau abis fit mah masa gue nggak boleh jatuh? Oh jatuh tuh maksudnya jatuh. Ya gue main bola kesengkel, keselengkat jatuh gitu. Jangan juga Dis. Oh ya kalau itu kan kalau udah permainan kan kita nggak bisa. Iya maksud gue itu. 100% Tapi maksudnya. gue boleh jatuh setelah bener-bener. Iya maksudnya main kayak biasa kan. Kalau udah ACC return to play, return to sport silakan. Oh gitu. Iya, silakan main kayak biasa itu silakan. Tapi sekarang jangan dulu kalau bisa. Oh, sekarang jangan. Sekarang jangan. Gue masih ngerasa sakit. Iya. Ya pas gue jalan gue masih ngerasa pincang sedikit. Karena otot gue selalu pas jalan di Mas Koko bilang kejar 0 derajatnya. Jadi tekan ke belakang pas diri tuh. Tekan ke belakang terus aja kayak gitu bang. Terus lu pas jalan fokus. Usahain gak pincang buat biar biomekaniknya bagus, kata dia kayak begitu. Mantep. Ya gue bersyukur sih Mas Koko yang inilah ya. Dia juga beberapa kali koordinasi ke lu kan. Iya. Iya. Nah, kapan gue boleh sholat duduk di antara 2 sujud Dis? Gue lagi belajar nih, sakit banget Dis, parah. Aduh ya Allah, gue dikit lagi Ramadan lagi kan. Gak mungkin gue masa terawih duduk gak asik kan. Iya. Jadi karena Mam ini kan ada meniskusnya Mam ya sebenarnya. Kalau mungkin kalau ACL saja ya, itu mungkin kalau untuk nekuk full mungkin lebih cepat. Mungkin sekitar 2-3 bulan katakan gitu. Tapi kalau misalkan yang karena ada meniskus repair, kemudian juga yang meniskusnya kan sisi dalam belakang ya, sisi posterior ya Mam ya, sisi belakang itu. Kalau sisi posterior itu dia trefeknya tuh paling banyak pada saat nekuk dalam. Oh. Jadi memang posisi duduk antara 2 sujud atau duduk bersimpuh ya, itu kenanya itu memang posisi yang paling menekan di daerah meniskus itu. Oke. Mas Koko harus denger ini berarti. Ya makanya kenapa dia ini akan lebih berat ya karena itu, karena meniskusnya kita repair, otomatis dia akan butuh waktu lebih lama sampai akhirnya nanti bisa ini. Ya katakanlah mungkin 3-4 bulan kali. Oke, ini kan gue 2,5 bulan. Iya. Oke, berarti kekejar lah Ramadan insya Allah. 3-4 bulan insya Allah bisa gitu. Oke. Pelan-pelan. Memang pasti berat banget Mam. Sakit banget Dis, parah Dis. Banget. Dan semua yang lihat di story gue bilang, Mam gue ngilu. Apalagi gue yang ngerasain sendiri. yang ngerasain sendiri. Jadi memang uniknya kalau kita ya namanya kedokteran ini kan banyak ilmunya dari barat ya maksudnya. Kalau orang barat itu kan tidak terbiasa jongkok ya mereka ya.
Jadi kalau mereka itu kalau nekuk itu mereka bilang sampai 135 derajat aja itu normal untuk lutut. Karena mereka Ya dia nggak pernah duduk gitu ya? Iya, mereka kan tidak terbiasa jongkok atau bersimpuh atau yang lain duduk antara dua sujud kayak kita gitu maksudnya. Tapi memang kalau untuk kita orang Muslim, orang Asia gitu memang sangat penting nih bisa duduk penuh gitu, duduk bersimpuh, duduk tahiyat gitu. Itu penting banget gitu. Dan memang otomatis rehabnya pasti lebih berat gitu. Iya. Otomatis. Tapi gue belajar dari sekarang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya pelan-pelan ya. Nggak usah gue paksa kan. Ya kan harus paksa dikit-dikit kan. Iya, gue paksa dikit-dikit. Kalau nggak paksa nggak mungkin. Iya. Gue paksa dikit-dikit. Iya, tapi tadi intinya switch balance-nya lah. Iya, balance. Jangan kepaksa sampai krok apa gimana. Itu jangan deh itu merah deh itu. Iya, jangan. Iya, itu bahaya. Nah, oh ya sebelum gue closing gue ada satu cerita menarik. Jadi pas lagi 1 bulan setelah operasi, 1 bulan atau beberapa bulan, gue mimpi kaki gue digigit ular yang gue WhatsApp lu. Gitu Tops. Jadi gue mimpi kaki gue digigit ular dan waktu itu kaki gue lagi begini dan abis itu ularnya nyatok gitu kan. Jadi kaki gue tukuk brutak. Bunyi kencang banget 5 menit gue nangis. Sakit banget malam-malam. Itu bener-bener sakit banget tapi bunyi bertak gitu kan. Nah abis itu gue WhatsApp lu kan. Sekarang sakit gak Mam? Enggak sih udah gak sakit cuman pas itu doang. Kata lu ya gak apa-apa sih harusnya Mam gitu. Insya Allah aman ya Dis ya. Insya Allah. Terus gue harus ronsen lagi gak? Enggak. Karena kalau ronsen kan gak kelihatan. Gak kelihatan? Enggak. ACL itu kan ya kelihatan kan tulang dan persendian ya. Kalau ACL ini kan dia jaringan lunak kita bilang. Dari ronsen nggak kelihatan. Oh. Iya. Gitu. Jadi kalau mau screening ya kita itu tes gitu ya? fisik ya. Oh gitu. iya. Screening awal. Gitu. Oke. 1 jam lebih kita diskusi hampir maghrib Dis. Luar biasa. Terima kasih Dis ya udah mampir. Iya sama-sama. Mudah-mudahan banyak lagi orang-orang yang tercerahkan Dis. Semoga berkah. Itu kan yang kita incar. Ya. Siapa tahu misalkan nanti di akhir kita nih udah meninggal terus mau masuk surga atau neraka tiba-tiba YouTube kita ada yang nonton nambah 1 tung. Ya terus tiba-tiba wah terima kasih masuk surga gitu ya. Mantap. Sama nih yang video-videoin juga ikut masuk surga kita doain ya. Iya. Ya. Kok lu gak mau masuk surga lu? Oh udah. Tengil banget. Oke. Terima kasih Tops, itu aja. Mudah-mudahan sehat selalu dan juga gue doakan mudah-mudahan lu semua jangan sampai mengalami cedera yang gue alami, jadi ya. Dan mudah-mudahan kalaupun akhirnya lu harus mengalami atau teman lu ada yang mengalami, mungkin boleh sesegera mungkin dicek. Terus juga memang kalau memang harus operasi mengenai biaya BPJS bisa cover ya. Bisa. Kan tempo hari kemarin gue sempat bahas biaya kan. Biaya BPJS bisa cover di beberapa rumah sakit ya. Iya. Bahkan ada yang pakai trik masukin ke IGD katanya. Gue gak ngerti deh. Ada kemarin ada trik. Ada teman gue ada yang gitu. Jadi masuk ke IGD tiba-tiba gimana gitu ya. Gue gak ngerti lah. Lu tahu jangan-jangan. Oke. Kita stop. Di akhir-akhir sih mudah-mudahan gak nonton. Oke. Nah, terus BPJS bisa cover, asuransi juga rata-rata bisa cover. Kemarin ada satu teman gue yang nggak mau pengennya tetap di cover sehingga fisioterapinya di rumah sakit. Ya sah-sah aja, nggak ada masalah. Tapi kalau gue fisioterapinya di luar, itu nggak ada masalah lah, sah-sah aja gitu. Dan mudah-mudahan setelah operasi lu juga yang paling fokus adalah rehabnya supaya bisa paling penting itu paling penting. Operasinya cuma 4 jam. 2 jam kalau yang ACL doang. Normal. Rehabnya 6 bulan sampai 9 bulan lu makan tuh. Nah, jadi ya gitulah insyaallah. Jadi sih ya. Terima kasih udah mampir. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, terima kasih buat sponsor juga ya. Terima kasih buat sponsor. Ini episode terakhir. Jadi diperpanjang lah ya. Oke, terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Dis. Sama-sama.